Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat buat Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, dan Sam Sevian yang memenangkan divisi masing-masing kawan. Sam Sevian memenangkan divisi 3 dan nanti mempunyai kesempatan naik ke divisi 2. Fabiano Caruana memenangkan divisi kedua kawan, dan nanti di event selanjutnya akan naik ke divisi 1 kawan. Dan Magnus Carlsen yang menjuarai divisi 1 kawan, mengalahkan kembali Hikaru Nakamura di partai Grand Final semalam. Magnus Carlsen mendapatkan hadiah sebesar 30.000 US dollar kawan, dan poinnya 150, sedangkan runner up Hikaru Nakamura mendapatkan uang 20.000 US dollar, mendapatkan poin 100 poin kawan. Di tempat ketiga ada Wesley So mendapatkan poin 75. Ketiga pemain ini kawan akan tetap nanti di seri berikutnya pada divisi 1. Magnus Carlsen, Nakamura, dan juga Wesley So mengamankan tempat di divisi 1 untuk event berikutnya. Fabiano Caruana akan menambah satu pemain lagi kawan di divisi 1 di event berikutnya. Sedangkan hadiah untuk posisi divisi 2 dari Fabiano Caruana kawan mendapatkan hadiah 10.000 US dollar, dan runner up-nya Yung Yang Yi mendapatkan 7.500 US dollar, sedangkan di divisi 3 pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar 7.500 atau 5.000 US dollar kawan, sekitar segitu hadiah dari divisi 3 kawan. Itulah kawan para pemenang untuk seri pertama Champion Chess Tour Air Tank Master. Berikutnya schedule untuk event kedua ini akan dimulai pada bulan Maret sekitar tanggal 13 kawan. Tapi belum ada temanya, sponsornya apakah nanti akan tetap Air Tank Master. Kita tunggu saja kawan pengumuman dari Champion Chess Tour ataupun chess.com. Dan untuk game pertama yang akan kita ulas ini tentu permainan Grand Final antara Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura kawan di divisi 1. Sangat menarik kawan. Di sini ada motivasi lebih untuk membalas kekalahan di babak sebelumnya dari Hikaru Nakamura yang kalah dalam permainan Armageddon. Di sini saya pilih game pertama antara keduanya di Grand Final semalam. Magnus Carlsen pegang putih duluan kawan, mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4, kuda F6, kuda F3, pion E6, dan kuda C3, pion D5, pion D4 kawan, Queen's Gambit Decline dengan variasi permainan 3 kuda. Pada posisi ini banyak sekali pilihan bagi hitam untuk meladeni permainan putih seperti ini kawan. Ya, kalau kalian ingin bermain dengan Ragozin Defense, bisa dengan gajah B4, atau bermain dengan Scimitarus dengan pion C5, atau bahkan bermain dengan Semislav Defense. Pertahanan yang cukup defensif dengan pion C6 ini kawan. Nakamura memilih variasi Vienna kawan, dengan pion D pukul pion C4, menyerahkan peta E4 bagi pion putih, dan langsung didorong oleh Magnus Carlsen mendapatkan kontrol pusat yang sangat kuat kawan. Dan di sini pilihan utamanya adalah gajah B4 kawan. Kelanjutan dari permainan Vienna untuk mengepin kuda ini. Kelanjutan dari gajah B4 ini bisa berlanjut, putih bisa menjawab dengan langkah gajah ke petak G5 kawan, dan dijawab dengan langkah pion C5, bisa dilanjutkan oleh hitam, atau juga bisa bermain dengan pion H6 untuk mengusir gajah. Terjadi pertukaran di sini, diambil balik oleh menteri. Selepas itu bisa melanjutkan dengan gajah terang, ambil pion yang ada di petak C4 putih, dan barulah hitam bisa bermain dengan pion C5, rokade, ataupun bisa mendorong pionnya terlebih dahulu untuk mengancam menteri. Itulah kawan kelanjutan jika pion B4 ini dimainkan oleh hitam, ataupun juga pada posisi ini kalian bisa langsung bermain dengan pion C5 kawan. Tapi memilih dengan pion B5, pilihan nomor 3 dari beberapa game terdahulu kawan. Untuk mencoba nanti mengusir kuda kawan dan memperlemah peta E4, bisa diambil balik oleh kuda hitam. Kalau sekarang kuda ini ambil pion B5 langsung kawan, ya kuda hitam bisa mendapatkan pion E4. Oleh karena itu, Carlsen mendorong pionnya terlebih dahulu ke E5, artinya Nakamura membuat langkah pengorbanan pion juga, sama seperti halnya Carlsen tadi di petak C4 kawan, dan barulah sekarang Carlsen ambil pion B5 dengan kudanya. Kuda manuver lagi ke petak B6 untuk menjaga pion C4-nya kawan. Pion A3 kontrol petak B4 dari aktivitas gajah gelap yang ingin mendapatkan tempo skak di sini. Kuda C6 lanjut Nakamura melanjutkan pengembangan, pressure pion D4, dan dibalas dengan langkah gajah E3. Perkuat posisi pion pusatnya.
menteri bergerak ke D7, persiapan discover, kuda langsung ditarik mundur oleh Carlsen ke C3, gajah B7 untuk mendapatkan diagonal terang panjang kawan. Di sini menteri ke petak C2, memberikan jalan bagi benteng mungkin ditumpuk dengan menterinya di lajur C atau langsung nanti ke lajur D untuk perkuat lajur pusatnya kawan. Dan Nakamura melangkah kuda ke petak A5. Kalau Stockfish menyarankan kuda ini ke peta E7 kawan, dan itu memang disadari oleh Nakamura. Dalam live streamingnya dia menjelaskan dia memang lebih baik melakukan pergerakan kuda untuk mencapai peta F5, tekan gajah di sini, tekan pion di sini kawan. Itulah ide-ide terbaiknya. Ataupun juga nanti bisa lompat ke peta D5 untuk mencoba menantang pertukaran dengan kuda putih. Tapi di sini Nakamura memilih dengan langkah kudanya bergerak ke peta A5. Untuk mencapai spot yang bagus juga kawan di peta B3, cukup rasional juga untuk mencoba mengancam benteng di langkah berikutnya dan menjadi gurita yang menakutkan di area pertahanan atau outpost putih di sayap menteri ini. Tapi yang terkuat tadi bergerak nanti sampai sayap raja ke peta F5. Benteng D1 langsung dikeluarkan, dan di sini kawan Stockfish menyarankan bisa bermain dengan pion F5, gajah E7 persiapan rokade di langkah berikutnya merupakan dua pilihan terkuat, atau menteri ke peta C6 langsung kawan, tapi memilih dengan benteng B8 dan Carlsen bermain dengan gajah E2 melanjutkan pengembangan, mungkin diikuti raja rokade ataupun langsung bisa bermain dengan pion-pionnya didorong di lajur H nanti kawan, tak perlu melakukan rokade, raja bergeser saja. Bisa jadi idenya seperti itu. Di sini gajah E7 dan di sini Carlsen langsung mendorong pionnya kawan, pion H4. Gajah C6 coba nanti membuat ancaman di sini, tapi masih ada kuda kawan. Carlsen tak peduli, mendorong pionnya terus maju ke H5. Dan di sini pion H6 menghentikan laju pion merupakan pilihan terbaik kawan, tapi memilih dengan gajah A4 melanjutkan rencana. Tak ada masalah di titik ini kawan, langsung disikat oleh Carlsen dan diambil balik oleh menteri menantang pertukaran, ditolak oleh Carlsen, memilih dengan benteng C1 mempertahankan menterinya atau baris keduanya untuk stabilisasi pion lemahnya di peta B2 ini kawan. Kalau seumpama tadi terjadi pertukaran menteri di peta A4, akan diambil balik oleh hitam dengan kuda dan pion ini akan jatuh nantinya kawan. Oleh karena itu Carlsen tetap mempertahankan posisi menterinya di peta C2 dengan benteng C1, kuda ke B3, ancam benteng, benteng ke B1, dan di sini menteri ke A5 skak. Rokade merupakan pilihan terbaik di sini kawan, ataupun juga menghentikan laju pion dengan pion H6 atau langsung bermain pion C5. Saat ini bagus juga dipilih oleh hitam kawan, tapi memilih dengan langkah menteri A5 terlebih dahulu, raja bergeser ke F1, barulah sarang pion C5 dimainkan oleh Nakamura. Tak dipedulikan oleh Magnus Carlsen mendorong pion H6-nya kawan. Kalau pion pukul pion, ya pion pukul pion G7, ancam benteng, potensi untuk promosi, mengganggu posisi sayap raja kawan. Oleh karena itu Nakamura mendorong pion G6-nya. Tapi coba lihat, pion ini sangat mengganggu kawan. Kalau nanti hitam sampai melakukan rokade pendek, ya pion ini akan cukup mengganggu pergerakan raja yang sudah tidak mungkin lagi naik. Apalagi juga mendorong pion F-nya ini juga sulit kawan, karena masih ada pion E5 di sini. Jadi sangat sulit untuk mendorong pion ini. Posisi sayap raja nanti akan semakin terbuka. Barulah setelah pion G6 ini Carlsen menerima tantangan pion dipukul pion C5, gajah ambil balik pion C5, terjadi pertukaran sekali lagi kawan, diambil balik menggunakan menteri, dan di sini benteng H4. Coba tekan peta C4 ini kawan, ingin rebut kembali pion hitam, pion lemah yang terpisah dari kawanannya. Coba lihat kawan struktur pion putih ataupun pion hitam. Sudah sangat jelas pada posisi ini pion-pion hitam ini sangat jelek posisinya. Dan juga ada posisi pion putih yang di pusat ini kontrol penuh peta gelap, sulit untuk mendorong pion F. Juga ada pion H6 ini kontrol peta G7. Kalau rokade ini akan menyulitkan bagi raja, nanti ada masalah nanti di back rank kawan atau baris belakang. Dan di sini benteng C8 untuk memperkuat pionnya untuk sementara bisa dilakukan oleh hitam, tapi Nakamura memilih untuk rokade kawan. Di sini Nakamura mulai bingung juga kawan, menghabiskan banyak waktu untuk menentukan rokade ini, sehingga sekarang selisih kontrol waktu 5 menit dari kedua pemain. Magnus Carlsen bermain sangat cepat di sini kawan, dan di sini akhirnya Carlsen ambil pion yang ada di peta C4, benteng FC8 balas Nakamura, dan gajah ambil kuda menantang pertukaran menteri, ditolak, memilih dengan langkah menteri ke peta B5, tempo skak, blokade dengan menteri E2,
dan Nakamura ambil gajah di petak B3. Carlsen sementara unggul satu pion kawan. Dengan kekuatan pionnya nanti bisa menciptakan satu pion bebas. Satu pion menghadapi satu pion di sisi kiri, akan tersisa satu pion putih, bisa menjadi pion bebas. Apalagi sekarang Raja Hitam sudah rokade kawan. Benteng-benteng ini akan cukup pasif menjaga baris belakang kawan. Sangat sulit nanti kalau meninggalkan baris belakang. Ya, potensinya adalah ancaman skakmat kawan, karena ada pion H6 kontrol petak G7 ini. Pion F hitam ini kalau didorong ya tentu saja disikat oleh putih, mengorbankan pion, tetap kawan akan menjadi masalah nantinya. Benteng B4 lanjut Carlsen di sini. Dan di sini menteri bergeser ke petak A2, ancam benteng-benteng digeser ke D1. Coba lihat kawan, kalau sampai dua benteng ini meninggalkan baris belakang, ancamannya adalah skakmat. Pion A5, benteng naik ke petak B5, pion A4, dan Carlsen melanjutkan dengan menteri ke E4. Di sini tantang Nakamura dengan pertukaran menteri kawan dan diterima, diambil balik. Kita temui permainan endgame di langkah ke-31 dan terjadi sekali lagi baku hantam kawan. Coba pressure petak B2 ini di sini. Benteng ini tidak akan berani kawan untuk meninggalkan baris belakang ini. Ada ancaman skakmat ya, paling tidak kuda yang akan ambil pion yang ada di petak B2. Benteng nanti akan pasif di baris belakang, putih akan menusuknya di baris ke-7 kawan. Benteng D4 terlebih dahulu, benteng C8. Kalau kalian ambil pion ini langsung, ya di sini ada banyak pilihan bagi putih kawan. Pion G3 untuk memberikan ruang bagi raja untuk bergerak, atau kuda ini bergerak ke petak G5 disusul dengan benteng D7. Pressure pion di sini, benteng pastinya akan kembali dan nanti bisa mengincar kuda ataupun pion yang ada di belakang. Di sini pion putih nanti bisa lolos untuk maju ke depan kawan. Banyak pilihan, banyak langkah untuk menang. Memilih benteng C8 terlebih dahulu, tidak terburu-buru ambil pion B2, dan di sini benteng D7 kawan, diikuti kuda G5, nanti pressure pion F7. Akhirnya Nakamura ambil pion yang ada di petak B2, kuda G5, benteng F8 kawan, dan di sini benteng D4 untuk mengawasi petak terang ini ataupun mengincar pion. Mungkin nanti disusul benteng ini ke petak F4 ataupun ke petak B4, mengusir kuda untuk mendapatkan pion, meloloskan pionnya sendiri. Kita lihat saja. Benteng C8 kembali ke posnya, benteng F4 kawan, dan di sini benteng C1 balas Nakamura, raja naik, dan di sini Nakamura punya kesempatan benteng H1 untuk rebut pion yang di sini kawan, tapi masalahnya nanti ada benteng ke petak B4 serang kudanya dan juga ancaman skakmat, kuda tewas kawan. Kita ilustrasikan saja benteng H1, benteng B4. Kalau kalian ambil pion ini untuk agar tidak ada ancaman skakmat, ya kuda ini akan tewas. Kalau mempertahankan kuda mundur ke peta D1, ya ancaman satu langkah skakmat kawan. Itulah jika benteng ke H1. Nakamura memilih benteng C2 terlebih dahulu tempo skak. Raja ke E3, benteng sekali lagi melakukan perburuan raja. Bergerak ke D2, rajanya Carlsen. Benteng mundur ke C7, pertahankan pionnya kawan. Dan di sini benteng B4, ancam kuda, ancam pion. Di sini kuda lompat ke C4 skak. Raja ke E2, dan benteng mundur terlebih dahulu kawan untuk antisipasi baris belakang agar tidak terkena skakmat. Setelah itu nanti mungkin ambil pion yang ada di petak E5. Carlsen memutuskan untuk ambil pion ini untuk meloloskan pionnya sendiri kawan, dan melepaskan pion E5 nya diambil oleh Nakamura, dan benteng A7 untuk pressure pion F7 kawan. Seumpama pion ini didorong kawan langsung, kalau satu peta nanti benteng ini ke petak G7 skak. Raja bergeser ke sini kawan, kuda ambil pion H7 skak, nanti raja bergeser lagi, dan pion ini diambil oleh kuda. Jika langsung didorong dua petak sekaligus kawan, hampir sama idenya dengan benteng G7 terlebih dahulu. Ya raja bergeser ke H8 ataupun ke petak ini sama saja kawan. Anggap saja keluar ke petak F8, ya kuda akan ambil pion yang ada di petak H7. Raja bergeser ke E8 kawan, dan coba lihat di langkah berikutnya kuda akan melakukan skak di sini kawan. Dan kalau raja bergeser ke petak D8, pion ini didorong dan siap promosi kawan di langkah berikutnya. Tak perlu kita lanjutkan variasi ini lagi, kita lanjut ke langkah aslinya. Kuda G4 pilihan Nakamura, ingin rebut pion ini kawan, dan Carlsen ambil pion F7 dengan kuda, kudanya menjaga petak H6-nya. Nakamura masih belum mau menyerah kawan dengan benteng B8, pion F3, benteng B2 skak terlebih dahulu. Di sini raja bergerak naik ke D3,
kuda F2 skak, raja ke D4 kawan, berada di satu diagonal dengan kuda. Sudah tidak ada ancaman dari kuda untuk melakukan tempo skak lagi, tapi benteng yang melakukan skak. Raja bergerak ke E3, benteng ke A2 sudah kehilangan tempo di sini. Kuda kembali ke G5 dan ancaman skak mat satu langkah di langkah berikutnya kawan. Setelah kuda bergerak ke D1, langsung Nakamura juga melakukan resign kawan di langkah ke-50. Ya, ancaman skak mat satu langkah di langkah berikutnya kawan. Seumpama raja ini bergerak ke peta F4, mungkin di raja bergerak ke peta A8 kawan. Ancamannya tetap kawan, ancaman skak mat 6-5 langkah berikutnya. Silakan kalian otak-atik sendiri, tak perlu saya jelaskan lagi. Banyak pilihan kalian untuk melangkah, tetap menang kawan. Langkah apapun pasti kalian akan tetap menang. Itulah kawan game pertama, game kemenangan Magnus Carlsen kawan di babak Grand Final. Game-game berikutnya, game kedua, game ketiga, game keempat berakhir remis, menjadikan Magnus Carlsen pemenang seri pertama Erting Master yang merupakan seri pertama Champion Chess Tour 2023. Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, dan Sam Sevian. Mungkin nanti sore saya akan selingi satu game dari Women Grand Prix kawan yang sempat terlewatkan beberapa hari ini. Kita sudah mungkin di babak ke-8. Nanti sore lah kita akan ulas. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.